Selamat berjumpa kembali dalam Lenan Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 12 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yusuf dari Arimatea. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 19 ayat ke-38 sampai dengan ke-42. Saya bacakan sebagian. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar iman percaya orang-orang yang tatkala semua orang merasakan Yesus sebagai sebuah kegagalan, tapi Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea melihat cara dan hal yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa Yesus setelah kemudian meninggal, Yusuf dari Arimatea bersama dengan Nikodemus meminta kepada Pilatus mayat Yesus, seakan-akan dalam posisi ini betapa malangnya yang meninggal yaitu Tuhan Yesus, dan betapa luar biasanya orang yang membantu untuk menguburkan Yesus yaitu Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Siapa Yusuf dari Arimatea? Yusuf dari Arimatea adalah seorang majelis besar dari Sanhedrin. Sanhedrin adalah badan pemerintahan agama Yahudi, dan juga dia adalah murid Yesus. Dia juga orang kaya karena dia punya kubur pribadi, dan dia seorang pemberani sekalipun memang dengan sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Namun sesungguhnya itu sebuah keberanian karena tetap itu akan dicari siapa yang menurunkan dan menguburkan mayat daripada Tuhan Yesus. Siapa Nikodemus? Nikodemus pun sama, adalah anggota majelis Sanhedrin juga. Dia yang melakukan percakapan bersama dengan Yesus tentang apa yang dimaksud dengan lahir baru. Dan dia juga seorang yang taat kepada Taurat. Jadi rupanya di dalam kelompok orang Yahudi ada orang yang kemudian matanya terbuka untuk melihat Yesus sebagai sang juru selamat. Tapi ada kelompok yang tidak menyukainya, bahkan kemudian berupaya membunuhnya. Dan itu ternyata terlaksana. Yesus tersalibkan di bukit Golgota, mati disalibkan. Dalam sebuah rekayasa yang ada terjadi antara orang-orang Romawi, dan tentunya sebagai orang yang memotorinya adalah orang Farisi, ahli Taurat, dan juga orang-orang Yahudi yang membenci dan tidak menyukai Yesus. Apa yang kita pelajari daripada Yusuf dari Arimatea? Kita melihat Yusuf dari Arimatea adalah seorang imam besar, seorang majelis besar yang ada dari Sanhedrin. Artinya posisinya adalah posisi yang sudah aman. Posisi yang tidak perlu melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dianggap sudah tidak berpengaruh dan Tuhan Yesus sudah meninggal. Kematian Tuhan Yesus bagi sekelompok orang adalah lambang kekalahan dan kemenangan daripada mereka. Mereka yang punya keinginan untuk membuat Yesus tersalib mati di atas kayu salib, tentu pulang dengan sukacita, makan-makan mungkin senang-senang, lalu tertawa. Akhirnya orang yang kita tidak sukai pada akhirnya meninggal di atas kayu salib. Dan posisi yang seperti demikian ternyata tidak terjadi pada Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Sekalipun mereka adalah majelis besar di Sanhedrin, mereka adalah badan pemerintahan agama Yahudi, tetapi mereka melihat ada sesuatu yang lain daripada diri Kristus. Ingin mengetahui kebenaran, hatinya terbuka, sekalipun kita tidak tahu apakah mereka kemudian menjadi orang-orang yang luar biasa di kemudian hari. Tetapi mereka dua-duanya adalah memang murid Yesus, sekalipun bukan dari kelompok dari 12 murid yang disebutkan tadi. Yusuf dari Arimatea, sekalipun dia seorang majelis dari majelis besar dari Sanhedrin, mereka adalah orang terpandang. Mereka adalah anggota badan pemerintahan agama Yahudi termasuk Nikodemus. Tapi hatinya terbuka. Ada kebenaran yang mencerahkan hati mereka sehingga mereka menjadi percaya kepada Kristus dan mengikut Kristus, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Di saat-saat setelah Yesus disalibkan, Yusuf dari Arimatea dengan sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ, dia yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan,
dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada sebuah taman, dan dalam taman itu ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu adalah persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu jauh letaknya dan mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Sahabat seperjalanan, pada saat Yesus mati, maka yang mengurusnya adalah Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Namun Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus juga padanya akan meninggal. Meninggalnya Yesus dan matinya Yesus untuk menyelesaikan sesungguhnya adalah kematian-kematian setiap kita masing-masing. Hanya dengan kematian Kristus, seluruh persoalan kematian kita ada dua perkara, yaitu kematian jasmani. Yang kedua adalah kematian secara rohani. Kematian jasmani pada akhirnya Tuhan gantikan, diberikan tubuh kebangkitan yang baru. Kematian rohani, yaitu kita akan mengalami yang seharusnya. Kalau tanpa Yesus disalibkan, tanpa Yesus menyelamatkan, tanpa Yesus menebus, tanpa Yesus ada di Golgota, kita akan mati binasa dalam perapian yang kekal, kematian yang kekal, dan api yang menyala-nyala. Kematian Yesus menyelesaikan satu kematian tubuh fisik yang Tuhan akan gantikan nanti dengan tubuh kebangkitan yang baru. Yang kedua adalah kematian secara rohani. Keterpisahan karena dosa kita yang siogianya kita masuk dalam kebinasaan, kematian kekal. Tapi Tuhan menggantikan menjadi sebuah kehidupan kekal yang indah yang disiapkan untuk setiap kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya menyikapi kematian? Pertama, mensyukuri bahwa Yesus, karena Yesus mati, dosa kita pun dimatikan. Kita mensyukuri di dalam kematian Yesus, Yesus bangkit, dan kebangkitan itulah yang memberikan sebuah jaminan jaminan yang pasti suatu hari kelak nanti kita pun akan dibangkitkan. Apa yang harus kita syukuri? Biarlah kita pun mengalami sebuah kebangkitan tidak hanya pada saat nanti setelah meninggal, tapi kehidupan kita di dalam dunia ini mengalami kebangkitan. Kebangkitan apa? Kebangkitan sebuah kehidupan yang semakin baik, semakin berpaharui, semakin kudus, semakin benar, semakin menjauhi dosa, dan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang hidup tidak hanya secara jasmani, tapi mengalami sebuah kehidupan baru. Sebagai manusia baru yang hidup mengalami perubahan demi perubahan yang semakin baik, di mana Kristus dimuliakan lewat hidup kita. Kristus ditinggikan lewat perkataan, ucapan kita, tindakan kita, pikiran kita, perasaan kita. Seluruh aspek hidup yang kita lakukan, yang kita jalani, itu Tuhan dimuliakan. Apapun peranan kita, baik dalam keluarga, baik di masyarakat, baik di gereja, maupun di mana kita berada, biarlah seperti Paulus dikatakan, kemanapun aku pergi, aku senantiasa membawa kematian Kristus di dalam diriku. Supaya setiap kita masing-masing mati di dalam segala dosa-dosa kita, dan kita hidup di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mengalami perubahan hidup di mana kita menjadi terang dan garam dan menjadi surat terbuka Kristus kepada dunia ini, sehingga ada banyak orang bisa datang percaya kepada Kristus karena kita mengalami kematian Kristus, di mana Kristus mati dan kita mengalami kematian di dalam segala dosa-dosa kita, dan Tuhan akan ubah kita, Tuhan akan bangkitkan kita, bangkit daripada segala kehidupan yang buruk, kematian karena dosa dan hidup karena kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, biarlah kita mematikan seluruh dosa kita dan hidup dalam kebenaran. Amin.